Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Espina Fajin dengan Ibu 40995. Kali ini aku akan menjelaskan tentang struktur beton yang kemarin sudah sama Pak Parmo dijelaskan dalam pelajaran nggak jelek bentar guys. Ya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Yasmina Fajin. Kali ini aku akan menjelaskan struktur beton yang kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Parmono dalam materi struktur beton. Nah, pertama yaitu ada pengertian dari beton sendiri. Beton adalah material konstruksi yang terbentuk dari campuran agregat halus atau pasir, agregat kasar yaitu atau batu kerikil atau pecah. Kalau misalnya di lapangan atau di perkuliahan itu namanya split dan semen sebagai perekat. Lalu dengan tambahan air terjadi reaksi kimia yang mengubah campuran tersebut menjadi massa padat dan keras yang berfungsi sebagai komponen utama dalam struktur bangunan. Nah, biasanya si campuran ini tuh biasanya rasionya standarnya itu 1:2:3 yang dimana satu itu pasir, satu itu semen, dua itu pasir, yang ketiga itu batu split. Nah, itu biasanya standar, standar untuk membuat beton ya teman-teman. Nah, kualitas beton juga dipengaruhi oleh gradasi agregat dan rasio air semennya. Semakin rendah air rasio, kekuatan beton umumnya akan semakin tinggi. Namun, tetap harus memperhatikan kemudahan pengerjaannya dalam proses perawatan agar mencapai kekuatan rencana yang optimal. Begitu teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Di sini. Nah, di sini, maaf ya teman-teman, itu ada namanya beton bertulang. Nah, di beton bertulang itu adalah sebuah sistem struktur yang komposit yang memanfaatkan sinergi antara beton polos dan tulangan meja. Dalam sistem ini keduanya berbagi peran secara sempurna. Beton berfungsi sebagai perisai yang tangguh dalam menahan gaya tekan, sementara tulangan baja ditanamkan secara terus untuk memikul gaya tarik yang menjadi titik lemah beton. Kerjasama ini dimungkinkan karena ada daya lekat bond yang kuat sehingga keduanya bekerja sebagai satu kesatuan dalam memikul beban struktur. Nah, yang kedua itu beton prategang. Di sini tuh bentuk rekayasa beton tingkat lanjut di mana material diberikan tegangan tekan internal secara aktif sebelum bahan luar bekerja. Beton dipaksa dalam kondisi tekan permanen. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan perlawanan awal sehingga gaya tarik dari beban kendaraan ataupun bangunan dapat ditekan sepenuhnya, menjaga seluruh penumpang beton tetap utuh tanpa retak sedikit pun. Nah, ini umumnya kalau beton bertegang tuh dilakukan kayak yang betangnya sangat panjang ya, kayak misalnya jembatan gitu. Nah, dalam dua pilihan ini tuh, dalam kehidupan sehari-hari kita tuh, yang banyaknya tuh yang dipakai tuh beton bertulang teman-teman. Apalagi kalau pembangunan rumah-rumah dalam gang gitu. Kebanyakan itu beton bertulang karena si si cara prosesnya, terus harganya juga lebih ekonomis daripada prategang begitu teman-teman. Nah, lanjut ke ke kelebihan dan kekurangannya antara beton bertulang dan juga beton bertegang. Yang pertama itu beton bertulang. Nah, di sini tuh yang pertama yang aku tadi sebutkan aksesibilitas material. Nah, yang kedua tuh kemudahan bentuknya, terus ketahanan api yang tinggi dan biaya pemeliharaan. Bisa dibaca ya teman-teman kayak aksesibilitasnya lebih kayak bahan penyusun kerikil kayak gitu-gitu kan bisa didorong ya teman-teman jadi lebih enak. Terus kemudahan bentuk juga bisa se sekebutuhan kita dalam pembangunan begitu teman-teman. Terus ketahanan api yang tinggi karena kan beton beton memiliki sifat isolator yang termal yang sangat baik ya teman-teman. Nah, lanjut nih kekurangannya. Kekurangannya itu bobot struktur yang berat. Nah,
Karena beton bertulang memiliki berat yang sangat besar, sehingga beban mati struktur itu sendiri seringkali sangat dominan dan memerlukan fondasi yang lebih besar, begitu teman-teman. Terus laju konstruksi lebih lambat, karena membutuhkan lampu untuk pemasangan backing, perakitan tulangan, pengecoran, hingga masa tunggu beton mencapai kekuatan yang cukup. Terus keretakan penampang, gitu teman-teman. Lanjut ke yang kedua, beton bertegang. Nah, kelebihannya tuh bebas retak, karena kan seluruh penampang selalu dalam kondisi tertekan. Struktur ini terhindar dari retak. Hal ini membuat beton bertegang sangat tahan terhadap kebocoran air dan serangan karat pada kabel tendonnya. Terus efisiensi dimensinya. Nah, penampangnya bisa dibuat jauh lebih langsing dan ringan. Ini sangat menguntungkan untuk bangunan tinggi karena dapat mengurangi total beban. Bangunan memberikan ruang kepala headroom yang lebih tinggi. Terus kemampuan betang yang sangat panjang, yaitu sangat superior untuk struktur dengan jarak kolom yang lebar. Lalu prategang memungkinkan pembuatan aula luas atau jembatan panjang tanpa perlu banyak kolom di tengahnya. Terus kontrol lututnya menghasil, yaitu gaya pertekan menghasilkan chamber atau lingkungan ke atas yang secara efektif melawan lundutan akibat beban berat sehingga lantai atau gelagar jembatan tetap rata. Nah, kurangannya tuh yang pasti biayanya teknologi tinggi ya, jadi pasti mahal daripada si batuan bertulang. Terus resiko keamanan juga lebih tinggi, karena kan kabel tendon ditarik dengan gas sehingga kegagalan dalam proses penarikan atau kerusakan penjangkalan bisa berakibat fatal secara tiba-tiba. Terus pelaksanaannya gitu, gitu teman-teman. Lanjut ke pembuatan beton. Di sini ada tiga ya, ada manual, semi manual, sama ready mix. Nah, kalau misalnya manual itu dilakukan sepenuhnya menggunakan tenaga manusia tanpa bantuan mesin pengaduk seperti semi manual, teman-teman. Nah, kalau cara pembuatannya mah kayak biasa, suruh bahan semen pasir ditumpuk di atas permukaan rata, kedap air diaduk dalam kondisi kering, menggunakan skop hingga rata, lalu kemudian diberi air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Ya, biasanya kegunaannya tuh hanya untuk beton non struktural saja atau konstruksi yang sangat kecil. Terus kelemahannya sangat sulit mendapatkan campuran yang rata gitu karena kan itu masih manual ya teman-teman. Jadi ya tenaga manusia tidak akan sesempurna tenaga mesin begitu teman-teman. Terus karena tidak sempurna inilah bisa menyebabkan hasil tidak sempurna dan tidak maksimal sehingga kekuatan beton menjadi tidak konsisten dan cenderung rendah gitu. Lanjut ke semi manual yang ini. Semi manual tuh menggunakan tenaga manusia untuk penakaran bahan dan tenaga mesin untuk pengadukannya. Ini bisa lebih apa ya namanya tuh bisa lebih bagus lah gitu untuk pengadukan antara zat-zatnya gitu. Pokoknya mah nah cara pembuatan itu kayak bahan-bahan seperti biasa eee, kayak pasir dan lain-lainnya itu dimasukin secara manual ke dalam si, kayak molen ya sebutnya bukan molen sih, kayak alat pengaduknya, kemudian dimasukkan ke mesin beton namanya concrete mixer, itu concrete mixer. Nah, mesin tuh akan berputar gitu. Kelebihannya pasti campurannya itu lebih bagus ya daripada yang manual. Terus masuk ke yang ready mix. Nah, kalau ready mix mah kan biaya yang diproduksi secara profesional di pabrik khusus beton gitu. Cara pembuatannya semua bahan ditimbang menggunakan timbangan digital yang sangat akurat berdasarkan hasil rancangan campuran di laboratorium. Beton diaduk di pabrik, lalu dimasukkan ke dalam truk mixer, truk yaitu untuk dikirim ke lokasi proyek. Selama perjalanan, drum truk terus berputar-putar agar beton tidak mengeras. Nah, ini penggunaannya biasanya di proyek yang strukturnya besar seperti gedung bertingkat, jembatan, jalan tol, dan beton prategang gitu teman-teman. Kelebaran utamanya mutu beton sangat terjamin gitu. Selain itu pengiriman bisa dilakukan dengan volume besar kayak bisa 8 kubik gitu. Ataupun 8 kubik kan misalnya satu truk tuh ya teman-teman. Punya kalian misalnya punya rumah yang berapa kali berapa, biasanya tuh butuhnya tuh ya pelantainya tuh
gimana kebutuhan juga, tapi satu truk bisanya itu 8 kubik biasanya, tapi nggak tahu ya. Bisa yang itu. Ah, cutting aja yang ini mah nggak penting. Dah. Nah, sebelum lanjut, nah, lanjut. Macam pengujian beton tuh ada ini ya teman-teman, ada tiga, ada slam test, ada hammer test, sama uji tekan. Nah, ini kalau slam test tuh ujian yang paling dasar yang dilakukan saat beton masih dalam kondisi basah ataupun segar ya teman-teman, sesaat sebelum dicor ke backcasting. Tujuannya tuh mengukur tingkat kekerasan beton atau kemudahan pengerjaan. Terus caranya yaitu beton dimasukkan ke dalam kerucut Abrams atau kerucut yang ini ya teman-teman, dalam tiga lapis masing-masing ditusuk 25 kali. Setelah kerucut diangkat, beton akan turun. Nah, jarak penurunan itu puncak beton lain disebut nilai slam. Nah, jika slam terlalu tinggi yang kayak gini ya, maka beton terlalu encer, terlalu banyak air. Berarti resiko kekuatannya rendah. Nah, jika slam terlalu rendah, beton terlalu kental, sulit dipadatkan dan bisa menyebabkan kropos atau honeycomb. Nah, lanjut. Nah, yang kedua yaitu hammer test. Ini maaf ya agak typo, harusnya R. Nah, di dalam hammer test ini, maaf teman-teman, eh, metode pengujian NTD yaitu non-destructive test, yang artinya pengujian tanpa dilakukan eh, perusak struktur beton yang sudah jadi. Nah, ini tujuannya memperkirakan nilai kuat tekan beton pada struktur yang sudah mengeras. Cara singkat, alat hammer ditekankan pada permukaan beton yang ditegakkan secara lurus. Alat tersebut akan menembakkan massa baja ke permukaan beton, lalu alat akan membaca nilai pantulan. Nah, kelebihannya cepat, murah, dan tidak merusak bangunan. Kekurangannya, hasilnya hanya bersifat sementara, teman-teman. Karena hanya mengukur kekerasan permukaan saja, bukan kekuatan bagian dalam kolom. Masuk ke uji berat beton. Nah, ini pengujian kerusakan deskripsi tes begitu teman-teman, yang paling akurat untuk mengetahui kekuatan beton sebenarnya. Tujuannya yaitu mengetahui nilai kuat tekan kasar beton, biasanya disimbolkan dengan K atau FG. Nah, untuk simbol ini akan dijelaskan di eh, penjelasan selanjutnya. Cara singkatnya menggunakan sampel beton. Nih, sini kan sorry. Di sampel beton yang telah dirawat atau digoreng selama 7, 14, ataupun 28 hari ya teman-teman. Sampel tersebut dilakukan pada mesin tekan, kemudian ditekan pelan sampai beton tersebut hancur teman-teman. Nah, beban maksimum saat beton hancur akan dicatat, lalu dibagi dengan luas permukaan sampel untuk mendapatkan nilai kuat tekan. Nah, untuk satuannya itu pas yang selalu tuh antara kg per sentimeter ataupun MPa gitu teman-teman. Nah, lanjut ke dalam si peraturan beton. Nah, di sini kan dijelaskan yang tadi saya jelaskan kayak K sama FG itu buat apa sih? Itu namanya kualifikasi mutu beton. Nah, di sini tuh yang PBI itu peraturan beton tuh menggunakan simbol K sebagai benda uji berbentuk kubus yang ukurannya biasanya 15 kali 15 kali 15 cm. Nah, satuan itu menggunakan kilogram per sentimeter. Lalu PBI juga dibagi menjadi tiga kelas utama. Mutu rendah tuh tanpa kekuasaan untuk non-struktural, mutu sedang tuh K125 sampai K225 untuk pengawasan sedang, struktural umum, mutu tinggi K225 pengawasan ketat dengan laboratorium. Nah, untuk SKSN itu menggunakan simbol FC dengan benda uji berbentuk silinder ya teman-teman, seperti gambar di kanan itu, dengan diameter 15 dan tinggi 30 cm.
Satuannya menggunakan MPa atau megapascal. Lalu kualifikasi lebih ditekankan pada tujuan penggunaan dan dualitas lingkungan. SKSNI lebih mendetail dalam mengatur beban beton yang terdapat cuaca ekstrim, air laut, dan tanah korosif untuk menjamin keawetan struktural. Terus aku juga lupa mention kalau misalnya beton prategang itu biasanya pakai mutu beton yang di atas 250 atau 350 gitu ya teman-teman. Kak, 150 ke atas yang pokoknya mah yang kualifikasi mutu tinggi biasanya itu itu untuk prategang ya teman-teman. Ini juga kalau di FC tuh ini yang berarti F 220-an gitu teman-teman. Nah, lanjut ke contoh perhitungannya teman-teman. Di sini, maaf ya, aku share dulu muka akunya. Nah, coba balok beton memiliki dimensi lebar 30 cm, tinggi 50 cm, dan panjangnya 6 meter. Hitunglah total volume beton yang dibutuhkan dan efisiensi jumlah material jika menggunakan perbandingan volume standar 1:2:3, teman-teman. Nah, sini aku mengerjakannya. Di sini lebar dan tingginya kita konversiin ke meter agar perhitungannya sama ya, agar menghasilkan meter per kubik gitu teman-teman. Nah, langsung masuk ke rumus volume ya teman-teman. Ini lebar kali tinggi kali panjang ya teman-teman. Ini masukin angka-angkanya 0,3 kali 0,5 kali 6 menghasilkan 0,9 meter per kubik. Nah, di kebutuhan materialnya kita menambahkan jumlah perbandingannya 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6. Nah, untuk menghasilkan 1 meter kubik beton padat dibutuhkan sekitar 1,5 sampai 1,6 volume material kering. Nah, kita ambil faktor penggalinya 1,5 ya teman-teman. Nah, masukin aja kayak semen kan perbandingannya 1 semen per 6 kali 0,9 dari sini kali 1,55 dari sini ya akan menghasilkan 0,25 kubik. Sorry, 0,23 kubik. Lanjut, pasir. Ini 2/6 kali 0,9 kali 1,55 yang akan menghasilkan 0,96 meter per kubik. Lalu, sorry, 0,4 per kubik, 0,46 meter per kubik, teman-teman. Maaf ya, typo. Ulang-ulang. Nah, masuk ke pasir ya, teman-teman. 2,2 per 6 kali 0,9 kali 1,55 sama dengan 0,49 meter per kubik. Lalu kerikil sama dengan 3/6 kali 0,9 kali 1,55 yang akan menghasilkan 0,69 meter per kubik ya teman-teman. Ini contoh perhitungan untuk volume beton ya teman-teman. Nah, situ lanjut ke contoh peletakan tulang dalam beton bertulang ya teman-teman. Nah, lanjut ke contoh peletakan tulang dalam beton bertulang. Di sini ada yang pertama tuh ada balok biasa, kedua bantal cantilever dan kolom. Nah, yang pertama tuh pada balok biasa atau simple beam tuh ketika balok diberi beban dari atas ya teman-teman, bagian bawah balok akan melentur dan mengalami tarikan, sedangkan bagian atas mengalami tekanan ya teman-teman. Nah, posisi tulangan yaitu tulangan utama diletakkan pada bagian bawah dan fungsinya menahan gaya tarik agar beton tidak retak dan patah di bagian tengah bentang, teman-teman. Nah, lanjut ke balok cantilever ya, teman-teman. Daya tariknya tuh bagian atas ya, teman-teman.
Nah, contohnya adalah struktur balkon atau kanopi yang hanya dijepit pada satu sisi, saat diberi beban, bagian atas balok justru yang tertarik dan bagian bawah tertekan. Posisi tulangan utama diletakkan di bagian atas, fungsi untuk mencegah keruntuhan gaya tarik terjadi di sisi atas dan tumbuhan. Nah, yang ketiga yaitu kolom ataupun tulangan kayak kolom tuh kayak tulangan gesek atau bengkel atau sekangnya, teman-teman. Semua tulangan memanjang dan tulangannya dipasang tegak lurus atau melilit tulang utama. Posisi tulangan biasanya dipasang vertikal ya, seperti kolom, teman-teman. Nah, nah, di sepanjang terus fungsinya menahan gaya geser dan menjaga posisi tulang utama agar tidak bergeser sampai pengecoran ya, teman-teman. Segitu aja ya penjelasan perihal struktur beton yang saya sampaikan. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan manfaatnya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.